Oke, selamat malam teman-teman. Halo Nathan. Wah, Marvel. Wah, banyak ini ya. Siu, Siu, ya. CR7, The GOAT. Messi better, tapi CR7 The GOAT. Ya. Ada yang premium aksesnya AC rusak nggak ini? Coba ke CS ya. Terus DM emailnya ya. Ya, CS-nya siapa sih? Yang pegang CS siapa? Ya, bentar ya. DM aja ke CS-nya. Jackie Alpha. Jackie. Hari 192, wajah-wajah fuckboy, wajah-wajah softboy yang bermental keras ya. Wajah-wajah softboy bermoral. Prof sapa dong. Woi, Leon. Kata-kata dulu Prof, jangan takut untuk mencoba karena lebih baik mencoba tapi gagal daripada mati penasaran ya. Jadi pocong nanti. Nunggu ya teman-temannya masuk biar kelasnya dimulai. Siapa nggak ada yang DM saya kemarin? Adakah DM? DM ya, direct message. Saya ke Jakarta cari prof, boleh nggak? Oh, serem juga ini. Diskon private community-nya sering dikasih ya, tapi nggak. Andrian Wahyu, tutor punya pacar. Oke, sebelum punya pacar harus punya hati dulu. Kalau nggak punya hati, nggak bisa menampung hati yang lain. Ya. Pacaran itu menyatukan dua hati, jadinya hati-hati. Ya, hati-hati dalam memilih pasangan, hati-hati bisa terluka. Ya. Hati-hati bisa dikecewakan. Nah, intinya hati-hati. Ya. Menyatukan dua hati itu sulit. Oh, sambil nunggu bocah-bocahnya masuk ya. Oh ya, by the way, kuliah setnya baru ya, teman-teman. Ntar setnya seperti perpustakaan yang bisa kita buat baca-baca ya, supaya kita bisa membaca keadaan ya.
Waduh, Poco M3. Prof tutor biar dapat istri kayak istri Prof. Waduh, kenapa memangnya? Lama-lama Aceh jadi akademi cinta beneran, Prof melankolis. Mending melankolis daripada problematis ya. Nah, adakah ini yang mau dibeliin iPhone lagi? Siapa ini? Admin tolol. Admin tolol ya username-nya ya. HP-nya yang paling jelek mana nih? Mau saya belikan HP. Admin tolol jadinya. Ya. Sering mentraktir member ya supaya bisa memfasilitasi untuk trading, oke? Karena faktanya memang 70% orang trading kripto itu di HP. Itu ada datanya ya. Dan orang buka aplikasi kripto itu 2 kali lebih lama durasinya daripada aplikasi saham. It's a pure fact. Jadi nanti saya fasilitasi ya yang mau HP karena ini kita di sini kan belajar ya bareng-bareng trading, investing, programming dan belajar juga tentang kehidupan. Itulah mengapa Aceh it's all about community. It's all about family dan sesama keluarga itu saling ini support ya. Ada wacana juga ya, kita akan sosialisasikan lagi ya testimoni umum supaya grupnya nggak kelihatan mati ya. Karena kemarin setelah yang diumum ditutup semua orang kiranya Aceh tutup ya. Itu malah lebih jelek lagi sebenarnya kalau teman-teman ini nggak ada akses. Ya mungkin soon enough kita akan buka lagi ya testimoninya. Kenapa? Karena teman-teman di sana belajar, ya di sini belajar. Kita akan galakan lagi nanti untuk live-nya, untuk kuliahnya setelah webinar ini ya. Webinar ini kan panjang banget. Jadi nanti disosialisasikan lagi, teman-teman bisa share ya hasil belajar di Aceh. Jadi di Aceh itu bukan tentang cuman disuapin ya, tapi teman-teman share ya hasil pembelajaran dari teman-teman modul, live, kuliah, PDF ya. Itu semua informasi A1. Jadi kamu kalau ke sini cuman pengen cari sinyal, mending di bawah tower Telkomsel, sinyalnya lebih banyak. Di sini tuh adalah proses pendewasaan ya. Jadi memang ke sini tujuannya tuh beda ya, tujuannya mau belajar. Jadi kalau misalkan setelah 1 tahun selesai ya membershipnya, kan ada pilihan ya, kamu mau kontrarian buat terus atau kamu cukup dan lulus ya. Karena memang we live forever ya di sini dan crypto trading is my life ya guys. Nggak bisa lari-lari jauh-jauh dari sini. Jadi even in every market condition itu kita akan ini tetap bertemu ya, tetap bertemu, tetap belajar. Di bear market pun akan muncul modul-modul baru ya. Di bear market pun akan muncul PDF baru. PDF-nya lagi di develop ini. Oke, tanpa berlama-lama, sudah 3.200. Kita mulai webinarnya. Matiin chatnya, Jos. Oke guys, kembali lagi dengan saya Kali Mas Ada dari Akademi Kripto. Di video kali ini, terutama malam hari ini, webinar malam hari ini, ya, kita akan membahas mengenai market timing and market positioning. Jadi ini adalah webinar ke-6 yang kita laksanakan setelah berapa hari? Udah 5 lebih ya, ini ke-6. Dan besok adalah webinar terakhir. Di mana di sini
kita akan secara spesifik membahas mengenai market timing and market positioning. Jadi apa sih sebenarnya market timing dan market positioning itu? Pasti ingat ya, saya sudah ungkapkan berkali-kali bahwa market timing itu adalah sesuatu yang sulit. Karena apa? Market timing itu adalah suatu kegiatan, bisa aja suatu rangkaian kegiatan untuk mencoba timing ya, bottom dan juga topnya dari market. Jadi di sini secara spesifik ada satuan waktunya tertentu yang mana kita mencoba memperoleh entry masuk dan entry keluar yang terbaik. Jadi di sini ya, teman-teman pahami bahwa mencoba timing bottom dan juga top itu sangat sulit. Tapi ingat, meskipun sulit bukan berarti tidak mungkin. Karena pasti teman-teman sering nggak ungkapkan ya, kita ungkapkan bahwa timing the market is impossible. Ya, bahkan ini Nick Murray mengungkapkan timing the market is a fool's game. Time in the market is your greatest natural advantage. Ini maksudnya apa? Banyak pakar yang mengungkapkan timing the market itu bodoh. Apakah saya bodoh? Memang. Maka dari itu saya selalu belajar tiap hari. Karena saya selalu merasa bodoh. Pakar mengungkapkan timing the market itu bukan hanya nggak mungkin, tapi itu bodoh. Suatu kesia-siaan. Yang mana itu sebenarnya hanya cocok ketika kita ini hanya trading indeks. S&P, Nasdaq, juga Bitcoin. Karena apa? Endingnya ketiga aset yang saya bilangnya alpha itu ya, tetap naik endingnya. Ya, perang, ya, tsunami, banjir, bencana alam. Bahkan mungkin internet shutdown pun aset-aset ini akan tetap mengalami kenaikan. Kenapa demikian? Coba kita lihat chart ini dari Into the Cryptoverse, di mana di sini ada hubungan yang positif yang selalu signifikan antara CPI atau Consumer Price Index ini dengan S&P 500. Selama bertahun-tahun, teman-teman, dari tahun 1950 sampai 2024, S&P ini terus mengalami kenaikan. Begitu juga dengan CPI. Jadi endingnya nggak peduli ya. CPI-nya sekarang mau turun, mau naik, mau turun, mau naik. Endingnya itu beriringan kenaikannya dengan S&P 500. Itu menunjukkan apa? Ya, bahwa di sini banyak ya resesi yang terjadi along the way up. Resesi tahun 1990 ya. 2002, 2008. Ada resesi kecil ketika COVID 2020. It doesn't matter, in the end of the day it only going up. Kalau kita ngomongin S&P 500, kalau kita ngomongin Nasdaq, kalau kita ngomongin sekarang Bitcoin, endingnya merem pun juga naik. Kenapa? Di timing. Bahwa kan kamu beli Bitcoin sekarang pun, ya saya jamin 2030 itu masih untung. Ya, kamu klip kata-kata ini, saya bilang kamu beli Bitcoin sekarang 2030 untung. Nanti 2030 kalau nggak untung, ya, kamu nagih handphone lagi ke saya. Mungkin zaman 2030 handphonenya udah di pikiran mungkin. Kenapa? Karena aset ini, ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ini pun juga unemployment rate dengan S&P. Jadi kan sering banget ya kita dengerin The Fed mengungkapkan tentang unemployment rate dan lain sebagainya. It doesn't matter ya. Nambah pengangguran, berkurang pengangguran, ya. Semua jadi pengangguran. S&P ini akan naik. Ya. Selalu didesain seperti itu. Nasdaq akan naik. Semua pasar saham akan naik. Kripto juga, Bitcoin-nya ya, itu akan selalu mengalami kenaikan. Memang desainnya seperti itu. Dan di sini ya kita juga lihat home ownership rate
Ya, orang ini punya rumah atau nggak punya rumah, endingnya sama ya. Bahkan di sini sempat kepemilikan rumah ini menurun secara drastis, tapi stock market juga tetap rally. So it doesn't matter. Dan sekarang ya kita lihat Bitcoin dengan kondisi market apapun itu juga rally. Hal itu disebabkan oleh uang itu akan selalu dicetak. M1, M2, M3 money supply. Itu kalau kita jajarkan dengan chartnya Bitcoin, kita jajarkan dengan chartnya S&P, Nasdaq, itu semuanya naik. Ya, jumlah uang yang beredar naik, harga aset-aset ini juga naik. Kenapa? Karena mereka selalu kelebihan uang yang dicetak dan bingung ini kira-kira uangnya ditaruh mana. Akhirnya ditaruh berbagai aset-aset itu. Dan apa yang terjadi? Berbagai aset-aset tersebut itu mengalami yang namanya kenaikan harga. Jadi in the end of the day, semua aset-aset alfa ini akan mengalami kenaikan. Kamu beli Bitcoin pun sekarang 2030 saya jamin saya balik lagi ke sini harganya lebih tinggi dari sekarang. Oke, kenapa? Karena memang berbagai aset alfa ini selalu naik seiring dengan uangnya bertambah. Kalau kamu pengen itu stop, apa yang dilakukan? Mungkin uangnya stop dicetak. Ya, misal uangnya stop dicetak, orang pasti akan mencari alternatif lain untuk asetnya dipindah kemana. Mungkin emas, ya. Mungkin juga Bitcoin juga. Jadi seiring dengan meningkatnya jumlah dari ya, jumlah dari uang yang beredar itu akan meningkatkan pula ya yang namanya harga dari berbagai aset alfa ini. Nah, contoh tersebut kan kalau kita ngomongin ya Bitcoin dan juga indeks. Lalu kalau altcoin ini seperti apa ya? Saya kan di sini mau menjadi seorang spekulan. Saya mau membeli beberapa altcoins yang ada di market. Saya pengen jumping-jumping naratif. Apa yang harus saya lakukan? Ya faktanya kalian harus take profit ketika altcoinnya untung. Karena survei membuktikan 95% altcoin itu akan menjadi nol. Ya, sad to say. Bahkan Do Kwon itu juga pernah mengungkapkan ya di interview sebelum Luna meledak ya 2 minggu sebelum Luna meledak. Itu beliau mengungkapkan bahwa in the end of the day 99,9% dari ini semua ini akan menjadi sampah, menjadi nol, menjadi tidak bernilai lagi. Di mana di sini ada riset dari Daniele 2020 mengungkapkan post 2018 setelah ICO bubble meledak. Ya, ini kejadian ini ya ketika dia run up 2017 ke 2018 ini dominance turun 65% ya. Every single person is betting on altcoin. Jadi kalau teman-teman lihat yang orang-orang di previous cycle ya macam-macam Genzi, Kobe, mereka memang untungnya ini udah gede banget ketika alt season 2017-2018. It's a lot of money to be made in the altcoin market. Dan apa yang terjadi setelah bubble bar, ya, bubble-nya meledak, koin. Bentar ya. Oke. Jadi setelah bubble-nya meledak, yang kita lihat adalah, bentar. Wah ini agak bermasalah ini pulpennya ya. Ya izin sedikit merestart ya aplikasinya ya, Miro. Jadi in the end of the day, semua akan meledak. Ya, udah bisa ini. Oke. Nah, in the end of the day, semua akan meledak. Begitupun juga dengan altcoin. Kalau sekarang masih belum ada chance meledak. Kenapa? Karena masih panjang alt seasonnya. Belum alt season. Dan keadaan market yang nggak pasti seperti ini, itu adalah probabilitas yang bagus ya untuk kita positioning. Oke. Oh, ini sepertinya sedikit bermasalah ya.
Coba ya, saya coba lagi ya. Nah, every single bubble gonna bust ya, akan meledak. Yang mana ketika meledak itu selalu akan seperti ini. Dan pucuk selalu meninggalkan korban. Dingin, cold, lonely, scam. Ini udah mulai muncul nih kata-kata ini setelah koreksi dari perang kemarin. Jadi apakah ini cycle top? Ya koreksi along the way up selalu ada. Kita lihat possibility dan juga probability-nya seperti apa. Tapi di sini kita paham satu hal, bahwa setelah euforia ini akan selalu ada yang tertinggal, selalu memakan korban. Yaitu adalah orang yang tidak paham mengenai literasi dan mereka akhirnya goals balls deep ya, membeli kripto ketika dipucuk. Jadi saya harap ya kita semua tidak ya jadi yang membeli di pucuk sini. Karena sekarang apakah udah pucuk? Ya bisa jadi ya. Kita baru previous test high-nya ini kalau kita lihat chartnya. Tapi bukan berarti saya terlalu optimistik untuk mendapat run up yang seperti ini. At least setengah atau 25%-nya dari ini. Ya, itu segini doang. Itu sangat mungkin dengan harga all time high Bitcoin yang masih mirip ya dengan fraktal ini. Nah, memahami hal tersebut perlu namanya yang strategi khusus. Yaitu adalah konsisten keluar masuk dan melakukan market timing. Dalam artian maksimal 4 bulan, setelah itu kita udah get out lagi. 4 bulan tuh waktu yang lama bagi sebagian orang ya. Karena orang ngehold 4 hari aja udah gerah. PNL-nya udah di scroll ribuan kali. Udah kapan nih waktunya menjual ya. Jadi mungkin keluar masuk ini cocok juga ya bagi sebagian orang. Saya di market juga kadang ya. Bukan kadang sih. Kalau di setiap naratif itu juga sering keluar masuk ya. Dalam artian melipat gandakan porto ya ketika di naratif tertentu. Sekarang di RWA ya, saya yakin masih sampai Q2 ini. Jadi stay on the plan teman-teman semuanya yang trading naratif, stay on the plan. Nah, apa sih keuntungan melakukan market timing di kripto, terutama ketika kita semuanya trading altcoins? Jadi satu, kita ada kemungkinan memperoleh entry yang lebih ideal. Dua, bisa memaksimalkan pertumbuhan portofolio. Tiga, memiliki jumlah koin yang relatif lebih banyak. Empat, kita bisa realistis sehingga tidak memaksa keadaan. Dan lima, karena udah melakukan itu semua, kita bisa memiliki emosi yang jauh lebih stabil. Pertama, kita pahami bahwa market ini selalu ada potensi koreksi. Atau bisa aja cuman potensi menunggu. Ingat teori teknikal kemarin, saya bilang flow and pause. Ada chance market flowing, setelah itu melakukan pause. Pause ini adalah keadaan di mana market ini berhenti bergerak untuk menentukan kira-kira arahnya ini mau kemana. Dan momen ini sebenarnya momen yang tepat untuk masuk, untuk kita melakukan positioning. Itulah kenapa kita nggak boleh masuk FOMO ketika high di sini. Selalu dan selalu kita harus menunggu yang namanya retracement. Dalam artian ngejar candle itu kayak ngejar setan, ya. Nggak kelihatan dan selalu menyakitkan, ya. Jadi selalu cari tempat yang paling ideal buat masuk. Karena kalau kita salah masuk kamar, apa yang terjadi? Gelap ya. Misalkan kita salah masuk ke gudang ya, gelap. Nah, jadi kita bisa menggunakan ya beberapa indikator, terutama dalam market altcoins, untuk mengetahui kira-kira kapan sih harus entry, ya. Ada beberapa indikator yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman pakai untuk mengetahui gambaran this is the time to make an entry.
Nah, pertama ini adalah Bitcoin dominance. Sebelum masuk altcoin ya perhatikan Bitcoin dominance dan pastikan Bitcoin dominance dump. Ya ini dump ya. Saya nggak mau digoreng lagi ya. Ini cuman kesalahan redaksional ya. Kamu pedagang nasi goreng ya. Ini dump maksudnya. Jadi kita harus memastikan bahwa oh ini saya tulis dulu ya. Karena banyak pedagang nasi goreng ya yang sukanya menggoreng. Nah, oke. Jadi kita harus memastikan kalau Bitcoin dominance dump. Ingat yang saya ungkapkan ini masih belum terinvalidasi. Memang weights-nya udah kegeret-geret dikit, tapi masih di fase konsolidasi. Ya, kita berharap bahwa ada seperti ini ya mungkin di market kalau kita melihat Bitcoin dominance. Yang teman-teman lihat tadi, yang ICO ya, bubble burst yang seperti ini 2017 ke 18, ini ketika apa? Bitcoin dominance tuh seperti ini turunnya ya. Bitcoin dominance turun dengan sangat signifikan dan berbagai aset altcoin mengalami kenaikan yang luar biasa besar. Dan we are here ya to see again. Apakah itu bisa terjadi? Nggak tahu, karena saya bukan Tuhan. Tapi saya berharap itu terjadi. Dalam artian nggak ada yang bisa memastikan sesuatu itu akan berjalan semestinya. Tapi di sini tugas saya itu adalah memastikan kalian bisa belajar dengan maksimal. Ya. Jadi dibedakan. Belajar itu adalah tentang proses, bukan tentang hasil ya. Hasil itu adalah bonus. Tapi proses ini harapannya kalian punya tangan untuk mengeksekusi jauh lebih bagus sebelum kalian join di sini. Dan total 3 dari yang kita call dari bawah 500 ya. Sempat ke 750-an, target ke 1,5. Jadi kita juga harus melihat total 3. Yang mana ini adalah indikator yang melihat dominansi pergerakan dari market altcoin. Ketika total 3 ini mengalami kenaikan yang signifikan, altcoin akan mengalami kenaikan yang signifikan. Dan sekarang ya kita lihat dia mungkin ada rejection sedikit ya dari area ini. Tapi kalau kita lihat ini bahkan melakukan flow terus, ya flow tanpa adanya pause sama sekali. Bahwa kalau kita lihat di sini masih naik, ada pause-nya ya. Naik, ada pause naik, terus dia melakukan inverse flow. Nah, kalau kita lihat sekarang dia masih flowing sebenarnya. Kita bahkan nggak melihat seperti ini ya, tuh agak 3 bulan of chop atau di sini malah 6 bulan of consolidation. Jadi memang sebenarnya cukup beruntung apa yang kita lihat. Cuman balik lagi, orang ada yang kena berita turun 30%, itu baginya adalah akhir dari dunia. Padahal kalau kamu nggak masuk 100% di situ, masuk 10% ya dengan entry yang bagus, you're gonna be okay. Karena ini adalah permainan panjang. Ya, contohnya kemarin ya yang nonton tinju, mungkin awalnya kalian berapi-api, ya, kuat. Tapi mereka yang berapi-api di awal, endingnya malah terbakar emosi ya. Terus habis itu dia kalah karena staminanya habis. Stay cool, be cool. Jangan kelihatan peduli, ya bahkan dengan market. Ketika kamu overreact dengan semuanya, ini persis ya, sama seperti cara dunia bekerja ya. Kamu pengen kaya, pengen banget kaya. Sampai kapanpun nggak akan pernah bisa dapet duit. Kamu pengen punya pacar yang sangat cantik, desperate, desperate banget. Nggak akan pernah dapat pacar yang cantik. Karena apa? Wanita sukanya cowok yang cuek. Itu fakta kan. Uang juga sama. Uang pengennya juga orang yang cuek sama uang. Pengen sukses di market, orang yang cuek sama market. Karena ketika kamu cuek, kamu baru dikasih. Dunia bekerja seperti itu. Yang ngebet banget ya. Pengen jadi ketua kelas. Pasti yang jadi temen yang paling pendiam di belakang. Ya. Yang selalu memperhatikan. Ya sama, kalau kamu pengen berhasil di bidang apapun, berusaha semaksimal mungkin tapi cuek sama hasilnya. Kalau kamu yang pedulin cuma hasil terus ya, hasil, porto, 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 ya. Nggak akan pernah bisa tumbuh. Karena itu, dunia adil, market adil,
dan alam semesta ini semuanya sangat adil. Be the best, do your the most best thing to do ya, tapi tetap jangan desperate. Life hates desperate people ya. Desperation itu nggak akan pernah menghasilkan apapun. Meski sangat sulit, ya market timing ini juga bantu pertumbuhan porto memang. Kalau kita bisa timing exit ya dengan perfect, ya porto kita juga mengalami kenaikan yang signifikan. Sama halnya ketika kita oke, sekarang naratif ini udah selesai nih. Saya jual naratif AI, saya jual di sini. Saya beli naratif AI di sini dari tahun 2023 akhir, ikut kata AVS, terus terbang. Oke, di sini saya jual semua AI saya. Oke, di sini saya beli RWA, naik. Oke, saya jual RWA di sini. Jadi kamu bisa exponentially grow your portfolio. Kenapa? Karena ketika di sini, ya, saya jelaskan kenapa bisa kayak gini. Ketika di sini kamu portonya size-nya 100. Ketika kamu jual di sini 200. Kamu mulai di sini ya 200-nya selamat buat masuk RWA. Setelah 200 selamat ini kamu di sini naik masuk lagi ya. Terus habis itu ketika di sini portonya jadi 300 and so on. Nanti 300 dijual, di sini 300. Oke, 300-nya lagi di keep di sini. Masuk cyber security terbang. Jadi 400. It's all about compounding. Keep and compounding. K dan C. Keep and compounding. Karena langkah pertama sebelum compounding itu adalah keep dulu. Bisa di keep nggak portonya? Ya, jangan sampai kebakar ya. Misalkan udah, oh jackpot. Karena banyak teman-teman yang ngungkapin itu di testimoni saya baca. Ya, di sini naik, makasih Prof. Saya cuan dari render. Di sini dia FOMO leverage. Habis itu dibalikin ke sini portonya. Dan ketika teman-teman ini udah turun, kamu kehilangan satu hal yang paling penting di dalam karir tradingmu, yaitu adalah confidence. Karena ketika confidence itu udah hilang, it will take time to recover again. Sama aja ketika kamu udah kalah di hidup. Apa yang kamu rasakan? Pertama pasti marah, dua kecewa, ketiga denial, keempat mulai penerimaan, kelima baru move on, keenam baru mau mulai lagi. Ada 7 tahap. Ketika kita sudah dikecewakan, seperti yang saya bilang ya, ini move on itu takes time. Ya. Move on takes time. Nah, para penggoreng-goreng quotes di TikTok. Move on takes time. Dan ketika belum bisa move on, biarkan waktu ya yang menggerakkan. Karena waktu itu bergerak pada dasarnya. Ya, sesuai hukum teori ya, fisika ya, waktu itu bergerak. Jadi biarkan waktu yang menggerakkan hatimu. Ya. Kamu nggak bisa. You have no control. Move on. Tetap tapi move on. Nah, selanjutnya koridor mereka yang spot trading sebenarnya relatif lebih aman. Nggak perlu terlalu market timing. Tapi kalau mau grow your portfolio exponentially, itu harus ya melakukan market timing. Tapi bagi para GCR wannabe di sini ya, saya pikir saya GCR ya. I think I'm GCR effect ya. I think I'm GCR bias di sini. Ini wajib market timing karena derivatif itu sangat sensitif terhadap waktu. Salah waktu, salah timing, keguyur dulu, turun, habis itu nangis. Jadi teman-teman harus memahami dari perspektif untuk mencari koin lebih banyak, market timing itu terbukti lebih bagus. Kenapa? Kalau misalkan kamu dikasih kesempatan ya, beli koin ABC, kamu lihat dia udah ngeflow di sini. Koin ABC di $2 ternyata harganya. Ya. Terus kamu beli di 2. FOMO ya, koin ABC, koin YPX, XYZ. Apa yang terjadi setelah kamu beli? Negatif 50%. Mengalami penurunan. Udah hilang portonya setengah. Dan ketika dia
retest di satu, dia baru ngeflow lagi, ngepost flow. Jadi mending beli di mana? Dua atau satu? Ya mending beli di satu. Kenapa? Karena ya pasti koinnya yang kamu miliki ini lebih banyak. Tahu ini lebih seksi dibeli di 200 daripada 400. Kalau kamu punya duit $1.000, kamu beli di 400, kamu cuma dapat berapa tahu? Dapat 2, sekian. Tapi kalau kamu beli di 200, kamu dapat berapa tahu? Kamu dapat 5 tahu dengan $1.000. Jadi kamu dapat koin lebih banyak. Mending dapat 5 daripada dapat 2,5, ya. Kalau kamu beli di sini, ini kalau dari $1.000 ya kamu ya dapat 2,5 tahu. FOMO nih ya di sini. FOMO tahu. Dan ketika nunggu retrace dia ke 200, kamu beli dengan $1.000, kamu memperoleh ya 5 tahu. Jadi lebih mana? Pilih mana? 2,5 atau 5? Saya pilih 5. Itulah kenapa di time frame yang besar, teman-teman harus melakukan yang namanya timing. At least timing buat masuknya. At least ya sabar. At least dicicil masuknya. Oke, mungkin kamu boleh masuk di sini. Oke, saya FOMO, tahu. FOMO banget, Bang. Saya udah nggak tahan. Tapi masuknya perlahan aja. Misalkan kamu mau $1.000, ya kamu masuknya sekali masuk kamu bagi ke 5 kali masuk ya, masuk 200 dulu. Di sini kamu punya 0,2 ya. Ketika di 400 ya, sorry 0,5 ya, kamu punya setengah ya di sini. 0,5 tahu. Harganya 400 ya, kamu beli 200, kamu dapat 0,5. Turun lagi di sini, kamu beli, buy. Turun lagi nih ke sini, buy lagi. Oh, ternyata dia sempat naik lagi. Di sini buy. Jadi kalau kamu kayak gitu ya, kamu average-nya emang nggak se-bottom ini banget. Karena emang nggak ada yang bisa timing the bottom. Tapi at least average-mu pasti ya. Pasti itu di sini. Ya, pasti di sini average-mu. Jadi lebih baik ya punya exposure daripada tidak sama sekali. Tapi ketika kamu pengen exposure, kamu harus tahu satu hal. Bahwa kamu juga harus siap dengan yang namanya entry ya. Jadi harus perbaiki entry-nya. Harus perbaiki untuk timing entry-nya. Terutama di time frame yang besar. Jadi ketika kita mengetahui keadaan market itu nggak bisa dipaksa, ya kadang sideline juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada yang nodong kita ya untuk ayo beli sekarang, ya, ayo buy the dip, ayo ya beli, nggak ada. Karena seperti yang saya ungkapkan, bottom takes time, confidence takes time, ya, love also takes time, ya, love takes time. Sama aja kayak gini. Setelah harganya ini dibanting, ya, balik ke entry, apa yang terjadi? Apakah dia langsung V-shape gini? Sulit, hampir nggak mungkin. Dia akan selalu seperti ini dulu, ya. Sehingga nggak ada yang maksa buat langsung beli di sini, ya, nggak ada yang maksa karena masih dikasih waktu untuk lagi beli lagi, bangun posisi di sini, bangun posisi di sini, bangun posisi di sini, selalu cicil. Ini confidentmu sama aja nih ya, kenalan, ya, chattingan, terus keluar bareng, ya, ngedate, terus habis ngedate jalan berdua ya. Di sini kamu nembak nih ya, kamu ditolak. Confidentmu apakah besok pagi mau nembak lagi? Nggak mungkin ya, itu maksa namanya. Kamu pasti akan biarin dulu ya. Tunggu waktu ketika confidentmu balik lagi ya, ketika pikirannya dia udah berubah ya, baru ntar dimulai lagi dari step ini. Kamu chat lagi ya, kamu ajak keluar lagi ya, kamu kasih kado ya kan. Karena nggak mungkin habis ditolak besok nembak lagi. Persis di market itu, confidentnya nggak ada, settingnya nggak tepat,
waktunya salah ya. Kalau kata Firsa Besari, waktu yang salah. Jadi di market pun ada yang namanya confident. Nggak bisa serta-merta langsung, wih, maksa itu namanya ya. Dan itu tadi ya, orang yang selalu maksa, maksa apapun, itu selalu nggak beruntung. Jadi jangan pernah memaksa, selalu berusaha tapi nggak pernah memaksa. Jadi kita di sini harus memahami, bottoming takes time. Butuh waktu untuk market ini confidence lagi. Jangan dipaksa, ya. Kita harus tahu momen yang tepat. Bahkan di private community kita, saya juga sering ungkapkan kan, limitnya di sini. Limit 1, limit 2, limit 3, limit 4. Buy in the range. Never time the exact ya, bottom bidnya ini di mana. Karena ketika seperti itu, kamu akan terluka. Karena kamu menyadari market itu nggak serta-merta langsung V-shape. Kecuali niatmu mau buy the dip untuk trading, buy the dip untuk flipping. Jebret, beli. 2x, oke jual. Tapi kalau kamu pandanganmu long term di sini, ya turun jebret, oke beli 25% dulu. Agak naik dikit 25% dulu. Ditarik turun ke bawah dulu, oke 25%. Ditarik turun lagi 25%. Sehingga kamu punya average yang bagus. Kalau kamu langsung hantem, ya langsung hajar, market itu kadang emang nggak seconfident itu ketika semua orang berharap di market. Ketika semua orang berharap ya kepada sesuatu, sesuatu itu tidak terjadi. Tapi ketika semua orang lupa terhadap sesuatu, parabolik ya, mantap $10. Jadi overcrowded trade never be the answer ya. Itu yang semakin lama semakin saya pelajari, semakin banyak orang yang berdoa tentang sesuatu, tentang keberhasilan. Itu tidak akan mungkin terjadi. Kenapa contohnya? Probabilitasnya. Semua orang pasti berdoa dulu ya, pengen jadi pacarnya Britney Spears ya. Yang jadi pacarnya cuma satu ya. Sama aja, misalkan slotnya sukses ini dikasih ya, sama alam ini 10 orang buat sukses, 10 orang ini buat memperoleh kesuksesan. Ketika yang pengen 1000, itu pasti 990-nya nggak berhasil. Saya takut ini udah kayak jatahnya orang yang bakal sukses di sini tuh semakin terbatas ya, karena semakin banyak yang menginginkan. Itulah kenapa market ini nggak bersahabat ketika semua orang menginginkan hal yang sama. Semua, Dogecoin $1, ya di 0,8 sell off. Bitcoin 100.000, di 69.000 sell off. Jadi kita harus melihat ya bahwa market ini tidak bekerja sesuai dengan keinginan semua orang. Market hanya bekerja sesuai dengan keinginan sebagian orang. Bukan semua orang, tapi sebagian orang. Karena semua itu akan salah, hanya sebagian yang akan benar. Dan seiring dengan besarnya coverage yang kita miliki, ya, ini jadinya hampir semua orang. Tapi Aceh ini juga belum yang gede ya sampai margin call 1 juta view setiap hari. Nah itu baru problem itu. Ya, semua orang berdoa di hal yang sama. Sekarang masih peak di 300.000 ya, masih ada 3 kali lagi ya. Jadi at least yang di private community harapannya selamat ya semuanya. Selamat, untung itu bonus semuanya. Jadi market itu selalu ya memberikan peluang. Jadi kita bet on winners ketika merah. Selanjutnya kita juga melihat ya di sini. Memang emosi ini nggak stabil ya. Kalau melihat market merah, bawaannya emosi, bawaannya pengen maki orang, ya. Tapi kalau hijau kebiasaannya stabil. Jadi gimana nih cara melakukan market timing di kripto? Jadi ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Ini pendekatan yang unik ya. Kamu nggak nemu di mana-mana karena nggak ada ya. Ya satu, pahami durasi naratif. Ini berkali-kali saya ungkapkan. Udah 2 kali atau 3 kali ini ya di webinar, saya singgung beberapa kali. 2, bisa melihat aktivitas on-chain. Ketiga, bisa melakukan forecasting harga. Keempat, bisa memadukan garis vertikal dan diagonal. Dan terakhir, bisa menggunakan
fraktal harga. Caranya gimana, Bang? Oke, kita bahas. Pertama, pahami, tak ada yang abadi, kalau kata Peter Pan. Begitupun juga di market, tak ada yang abadi. Gak ada naratif yang selamanya. Ya, kita semua tahu ya bahwa naratif ini nggak selamanya, maksimal 2 sampai 4 bulan. Saya ungkapkan berkali-kali ya, rata-rata setelah 4 bulan, market itu jenuh dan mencari sektor atau naratif baru yang lain. Jadi kita itu harus agresif di awal dan kemudian pendoin ya, istilahnya apa ya bahasanya? Kita lebih longgar lagi di akhir. Di awal posesif, di akhir mulai pasif. Ya. Oke, jadi ini contohnya ya. BRC20 juga cuma 2 bulan ya. Rata-rata dia peaknya. Kemudian metaverse digembar-gemborkan ini itu faktanya ketika 2021 juga cuma 2 bulan. Kemudian GameFi ya nyatanya 4 bulan selesai. AI juga 2 bulan habis itu selesai di Q1. Meskipun ya nggak ada yang bisa memprediksi 100%, ada juga naratif yang memang sangat tidak bisa diprediksi. Seperti yang saya udah ungkapkan sebelumnya ya. Meme coin sulit all year round. Layer 1 selalu muncul baru. Dan juga naratif-naratif kecil lain yang muncul ketika market ini udah nggak masuk akal. Naratif NFT juga keluar ketika market ini nggak masuk akal. Jadi cara selanjutnya untuk melakukan market timing itu adalah memperhatikan osilator atau on-chain data pada monthly time frame. Ingat ya, saya ungkapkan di sini monthly time frame. Jadi time frame-nya M15 valid nggak Bang? Enggak. Yaitu time frame ketika kamu mau trading. Kalau kamu mau timing the top and the bottom of the cycle, gunakan higher time frame. At least weekly, at least monthly. Karena kalau tidak, akan terlalu banyak noise. Along the way up, always be noise, says everywhere. Selalu ada yang berisik di market. Ya. Jadi selalu gunakan time frame besar. Osilator itu untuk monthly, on-chain untuk monthly, itu bisa mengcapture bukan hanya momentum, tapi juga sentimen dari semua market partisipan. Jadi kita bisa melihat ya, sentimen, oke, ini kayaknya orang udah mulai bearish, oke, ini orang kayaknya udah mulai nggak bullish, dan lain sebagainya. Contohnya, saya suka di sini gunakan namanya RSI, semua tahu, Relative Strength Index, terutama di time frame yang besar. Every single time Bitcoin ini koreksi, selalu koreksi ketika RSI-nya ini 90 ke atas. Di cycle 2013-14, ketika ini di 95, dia koreksi. Cycle 2018, 90 koreksi. Dan cycle yang 2021 di 90 koreksi. Sekarang di mana Bang? Sekarang di 75. Do your own research ya, do your own math. Kita masih ada at least one last push yang saya percayai sebelum kita mengalami koreksi, guys. It's all technical ya, all previous data. Jadi memang along the way ya, along the way. Ini gimana merubahnya ini? Oke. Ya, coba saya pertegas lagi warnanya. Nah, nah, ada at least one last push ke area RSI lebih dari 80. Saya masih percaya ada one last push di market untuk membawa kita at least ke 88.000. One last push. Dan market ada chance ya akan ranging. Setelah ranging ya kita baru bisa melihat alt season atau altcoin season. Selanjutnya MACD dari Bitcoin. MACD. Ya, bukan McDonald's. Di mana di sini ya MACD menunjukkan ketika Bitcoin ini mengalami golden cross, oke,
di area-area penting yang terjadi adalah kenaikan harga atau pump and dump. Golden Cross, pump and dump. Golden Cross, pump and dump. Jadi 2022 ini bottomnya dia Golden Cross, tapi semua orang masih bullish, masih bearish waktu itu. Dan ketika dia mengalami yang namanya dead cross, ya, ada di keadaan yang sangat jenuh di sini dan mengalami yang namanya dead cross, dia akan mengalami correction. Ini dead cross di sini, correction. Dan sekarang masih belum dead cross untuk MACD-nya di monthly. Ya, jadi kenapa saya masih cukup punya bullish sentiment? Karena kita lihat monthly RSI, kita lihat MACD di monthly. So there is a chance bahwa kita masih bisa rip up for the one last time sebelum adanya koreksi. Saya bilang koreksi itu nggak bear market ya. Apakah saya moonbong boy? Enggak ya. Saya realis. Apakah saya sempurna long DW up? Enggak. Banyak juga ya yang miss secara informasi. Tapi itu human. Saya lihatnya the bigger picture-nya. Jauh. 4 bulan ke depan, 6 bulan ke depan. Riak-riak dalam 2 hari yang menimbulkan kepanikan, ya, itu nggak saya hiraukan. Kenapa? Karena size-nya kecil, ya. Size-nya orang yang mikir long term ini jauh lebih banyak daripada mereka yang pengennya cuman jangka pendek. Kalau pengennya jangka pendek pun mereka juga nggak punya skillnya untuk trading. Sehingga hanya dengar, oh probabilitas 80%. All in the future, terus hilang duitnya, terus nyalain gurunya. Logikanya gimana? Sama aja itu saya kasih, oh ini loh, cara masak ini seperti ini seperti ini, seperti ini. Ya. Terus tiba-tiba dia fail ya, masaknya totally fail. Padahal caranya udah jelas. Jadi harus pahami ya, one last shot. Dan kita juga melihat golden cross antara DXY dengan Bitcoin. Setiap kali ya DXY bottoming, Bitcoin itu mengalami koreksi. Tapi ketika DXY ini dead cross, ini kita melihat run up yang sangat signifikan dari Bitcoin. Jadi ketika kita lihat di sini dead cross-nya, oke, saya rubah dulu. Ya ini dead cross. Apa yang terjadi ketika dead cross? Ya, DXY turun, nge-cross Bitcoin di sini. Apa yang terjadi? Bitcoin run. Terus kemudian di sini juga sama ya. Ini masih choppy tapi kita lihat ya, DXY cross di bawah Bitcoin. Run up. Terus kemarin kita lihat ya, DXY turun, nge-cross Bitcoin di 2023 awal. Apa yang terjadi? Bitcoin run up. Sesimpel kita melihat DXY, kita akan mengetahui ya pattern dari Bitcoin. Dan sekarang DXY gimana, Bang? Ya. Sekarang memang DXY ada di chance ya untuk bottoming sebenarnya. Tapi ketika kita reject dari sini ya, harapannya reject di area 105 ini dan masih melanjutkan penurunan at least ke 100. Kalau itu turun ke 100 ya Bitcoin one last rally ke 88.000 dan bahkan 100K dan memberikan kita the mighty alt season. It's waiting ya, semuanya waiting. Everyone is waiting. Nah, P-cycle top. Ini juga bisa teman-teman jadikan pertanda market top. Di mana selalu ada yang namanya 4-year cycle dan saya udah ungkapkan ke teman-teman bahwa memang ini indikator berbayar ya dari Into the Cryptoverse. Di sini menggunakan ya perpaduan 115 day SMA dan 350 day SMA. SMA itu apa? Itu adalah smoothed moving average. Jadi moving average yang udah diperhalus lagi. Dan satu juga dari algoritma dari Into the Cryptoverse-nya. Belum printing top signal. So far belum printing top signal. Dan teman-teman lihat every single time dia printing top signal. Down. Printing top signal. Down. Printing top signal. Down. Printing top signal. Down. Tapi masih turun dikit. Naik turun.
Sekarang top signal belum ada ya. Jadi apakah ini top? Ya, saya rasa masih ada one last push. Selanjutnya kita bisa timing the top dengan on-chain indicator yang mana juga dari Into the Cryptoverse, yaitu adalah Bitcoin historical risk level. Di mana sekarang masih ada di 0,7. Koreksinya di mana? Ketika mendekati 1. 0,9 sampai 1 koreksi. 0,9 sampai 1 koreksi. 0,9 sampai 1 koreksi. Tuh, wah, gak, 4 mah. 5 kali seperti itu. At least 0,9, sekarang masih 0,7. Risk level di 0,7. Dan juga kita lihat sekarang RSI masih di 75. Dengan menggunakan dua itu ya, plus tadi kalau kita lihat juga indikator P cycle top itu juga masih belum ada top. Jadi dengan confident mungkin Bitcoin masih ada ya, one last push. One last push. One more rally to the upside. Ya. Nah, selanjutnya sentimen indikator ini adalah fear and greed. Memang ini kurang relevan ya, karena kadang orang ini hanya karena berita perang ini bisa langsung tiba-tiba di sini jadi orange ya, mulai takut. Padahal ini udah top banget price actionnya. Kalau kita lihat secara price action di tahap yang tinggi, tapi kalau tiba-tiba ada berita perang ya di atas ini tiba-tiba ada orange-nya. Dalam sehari bisa-bisa gini, terus habis itu besok seneng lagi ya. Itulah manusia ya, emosinya sangat labil. Dan saya kadang susah itu ketika marketnya koreksi ya dan semua orang ini ikut panik ya. Saya jadi pusing juga karena itu deh. Kalau anaknya belasan ribu nangis semuanya saya juga pusing ya. Nangis pun nggak apa-apa, ada yang coret-coret tembok juga, ada yang bentur-benturin kepala juga, ya, ada yang ngelukis-ngelukis di krayon di lantai juga ya. Semuanya tantrum ya, semuanya diurusin satu orang. Saya yang akhirnya sedih kan jadinya. Waduh, kacau ini ya. Jadi mengendalikan segitu banyak orang ini nggak mudah. Apalagi orang-orang yang di luar ya, yang bukan anak saya. Ini kan yang di dalam sini anak saya semua kan, di luar itu kan anak setan semuanya. Ya, itu tambah lagi ya omongannya ya, omongannya nggak karu-karuan ya, member bukan ya, ya saya urus anak saya sendiri lah ya, anak setan urusan Lucifer ya, bukan urusan saya ya. Jadi it's all about understanding human emotion. Jadi seperti kita melihat kita dalam third person sebenarnya ya. Gimana kalau misalkan kamu ini keluar dari tubuhmu satu hari dan bisa lihat apa yang kamu lakukan. Kamu akan melihat perspektif yang berbeda tentang dirimu ketika kamu melihat dirimu sendiri. Ya, belum pernah kan kayak gitu. Saya pernah. Ya, tiba-tiba ketika setelah tidur mau tidur ya, tapi saya melihat saya third person ya. Itu sedikit mengerikan ya. Tapi itu pernah. Dimana akhirnya ya saya bisa melihat diri saya sendiri. Ya, oke. Selanjutnya kita predik market movement, possible market top itu dengan melakukan primary secondary move. Dimana ini adalah technical yang dasar primary secondary. Tapi di terms yang kita gunakan baru itu adalah flow, pause, flow. Jadi ketika pause, kita ini bisa mengidentifikasi seberapa jauh pergerakan upflow selanjutnya atau downflow selanjutnya. Ini dengan forecast tools. Ya, jadi rumusnya panjang A itu selalu sama dengan panjang B dari tinggi sama durasinya. Ini rumusnya teknikalnya Do ini. Yang mana dengan rumus kita kemarin, upflow pertama itu selalu sama dengan upflow kedua setelah pause. Jadi upflow, pause, upflow. Ini sama. Yang mana kalau kita di sini menggunakan tools dari TradingView, kita bisa menggunakan tools yang namanya projection. Terus toolsnya forecast. Jadi ini bisa digunakan untuk melakukan estimasi panjang dari move-nya, panjang dari flow-nya, target dari flow-nya, durasi dari flow-nya. Ya, jadi memang dengan setting yang seperti ini, ya teman-teman harus memahami bahwa flow, ya,
Ini flow 1. Harga mengalami pause di sini. Pause. Dan dia flow 2. Panjang dari flow 1 ini sama dengan panjang flow 2. Jadi ini adalah dua panjang yang berbeda. Ya, flow 1, sorry, dua panjang yang sama ya antara flow 1 dan flow 2. Rules-nya kita bisa menggunakan forecast tool ini dari projectionnya TradingView untuk mengetahui kemana arah market selanjutnya ya. Berapa lama market akan ke situ? Karena first move consolidation atau pause, secondary move, upflow yang kedua itu juga akan selalu sama. Jadi kita tinggal copy paste ya, Ctrl C dan juga Ctrl V. Jadi Ctrl C untuk move yang pertama, Ctrl V untuk move yang kedua. Dimana ketika kita di sini Ctrl C ya, ini kita tempelin di sini setelah dia berhenti pause. Jadi flow pause ya. Yang flow pertama ini kita copy, kita paste di sini. Kita akan tahu ya targetnya selanjutnya kemana dan durasinya. Jadi memang market itu konsepnya unik. Flow, pause, flow, pause, flow. Dan itu akan selalu sama ya, pergerakannya sama dari segi panjang dan juga dari segi waktu. Jadi forecasting yang pertama itu selalu sama dengan forecasting yang kedua. Jadi rumusnya seperti itu. Yang pertama selalu sama dengan yang kedua. Karena itu psikologis manusia. Ya. Jadi ini kita bisa lihat ya flow dari Bitcoin. Di sini pause ya. Setelah selesai pause, kita copy flow yang pertama, kita paste di yang kedua. Apa yang terjadi? Sama move-nya. Dari segi durasi dan juga dari segi timingnya. Ya, timingnya sama. Ini menunjukkan apa? Ya, contohnya kamu punya suatu mobil baru atau HP baru atau kehidupan yang baru. Itu pasti pertama akan selalu merasa ini ya, senang ya. Setelah itu kamu di sini mulai jenuh, habis itu kamu beli mobil baru lagi, mainan baru lagi. Durasimu jenuh antara mobil pertama dengan mobil yang kedua itu sama. Bisa nggak membayangkan ini? Beli mobil, aduh 2 minggu, ya sama ya kayak oh punya gebetan ya 2 minggu pertama, udah mulai jenuh nih. Jangan 2 minggu lah, itu 2 tahun lah ya. Jangan separah itu ya. 2 tahun. Setelah 2 tahun putus nih di sini. Oh kalau putus turun ya. Enggak, kalau 2 tahun ini mungkin ada momen ya setelah pacaran tunangan gitu. Nah ini ada durasinya lagi ya. Sampai kamu menemukan titik kejenuhan lagi. Oh ini jahat kalau pasangan ya. Nggak ada ya. Contohnya ya. Contohnya mobil lah ya. Setelah kamu punya mobil 2 bulan pasti setelah itu biasa aja. Setelah itu kamu copy paste lagi. Kamu beli mobil baru lagi. Setelah 2 bulan tuh rasanya juga biasa aja. Itu akan berlaku seterusnya. Sampai mobilnya mungkin udah ada banyak. Karena manusia itu selalu ada titik kejenuhan. Manusiawi. Mungkin kamu melihat saya juga udah lama-lama jenuh ya. Aduh ini orang ini lagi gitu kan. Mungkin jenuh ya. Lama-lama kayak waduh ini ketemu AVS lagi nih. Udah mulai jenuh ya. Dan itu juga saya nggak apa-apa. Karena memang manusiawi. Saya juga mulai melihat kejenuhan ya, dari teman-teman. Kadang yang menjenuhkan kalian tuh keadaan. Karena kalian baru bisa tersenyum melihat saya itu ketika portonya mulai hijau. Ya. Kalau portonya merah, kalian nggak akan pernah tersenyum melihat saya. Kalian akan benci. Itu manusiawi ya. Signaling teori. Hanya tersenyum ke saya ketika market hijau. Ketika market merah, ya, marsupilami. Oke, ini juga contoh ya ketika kita scalping day trading ENA, flow pertama 49% dalam 2 hari. Setelah dia pause di sini, ya, flow yang kedua berapa lama? 2 hari. Oke, dengan kenaikan yang secara geometrik kalau kita copy paste ini sama. Kenapa kok ini presentasinya lebih sedikit ya? Karena itu geometri. Jadi panjangnya ini kalau kita pakai algoritmanya TradingView, ini naiknya ini memang secara panjang ini sama ya, tapi secara prosentase enggak. Kenapa? Karena untuk harganya naik, ini kan prosentase harganya ini semakin mengecil. Ya, market bekerjanya itu seperti itu. Itulah kenapa Bitcoin untuk naik lebih tinggi, prosentasenya semakin kecil.
Itu adalah the law of diminishing return. Ya, returnnya itu semakin mengecil. Returnnya Bitcoin ini harganya naik, tapi returnnya semakin mengecil. Duitnya yang dimasukkan semakin banyak, tapi harganya semakin mengecil naik. Itu terjadi ketika ada kejenuhan di market. Ya, jadi itu adalah the law of diminishing return. Dan selanjutnya kita akan menggunakan ya yang namanya adalah interseksi. Yaitu ini adalah kombinasi antara garis vertikal dan juga garis diagonal. Oke, jadi vertikal yang berdiri, diagonal yang miring. Kalau horizontal yang flat. Ya kita gunakan yang vertikal dan yang diagonal. Untuk apa? Untuk membaca yang namanya interseksi. Interseksi itu apa? Interseksi itu adalah titik potong. Jadi kita melakukan market timing dengan titik potong. Garis vertikal itu sifatnya mengetahui apa? Waktu. Diagonal itu mengetahui apa? Tren. Garis-garis, tarik-tarik garis. Ya, diagonal itu mengetahui waktu. Sorry, diagonal mengetahui tren, mengetahui titik tinggi dan rendah. Sementara vertikal ini adalah untuk determining waktu. Jadi di sini ya kita lihat garis diagonal ini ketika kita garis ya di atas ini. Jadi kita hubungkan setiap titik tingginya untuk mengetahui apa? Possible harga ada di titik tinggi yang mana lagi. Titik tinggi pertama, titik tinggi kedua, kamu tarik garis. Garis lurus. Ini kamu akan bisa melihat possible titik tinggi ketiga. Ya. Di mana titik tinggi ketiga ini adalah possible harga ini ada chance ke sini. Ya. Ini kan yang berdiri yang vertikal ini kan di sini kan harganya ya. Di sini kan waktunya. Ini kamu garis di sini di atas titik harga, baru di sini kamu bisa mengetahui di mana atau kemana arah harga itu akan bergerak. Nah, sementara ya garis vertikal ini adalah garis yang digambar pada periode tertentu. Nah, baru di sini kelihatan. Kalau kamu gambarnya lurus ini adalah, oh ini 18 Desember 2022, 3 Maret 2023, 22 Mei 2023. Dan saya sukanya menggambar garis vertikal ini hanya di tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena itu ganti tahun. 1 Januari 2022, 1 Januari 2023, 1 Januari 2024, 1 Januari 2025. Ya, itu adalah awal tahun baru. Itu marking yang paling gampang. Dan market ini ada psikologi tertentu ketika mendekati tahun-tahun tertentu. Oh ini akhir tahun, oh ini awal tahun, oh ini Christmas. Ya, itu adalah psikologi market yang mana biasanya setiap Januari selalu rally di saham di kripto ya. Januari selalu rally. Dan ketika Christmas juga ada rally ya, Santa rally ya biasanya ya. Nah, periodenya berapa saja ya? Untuk outlook yang panjang pakai yearly, untuk outlook yang medium pakai quarterly, untuk outlook pendek ini pakai daily. Daily harian, quarterly ya, setiap quarter dan yearly setiap year atau tahun. Selanjutnya antara garis vertikal dan juga garis horizontal kita cari interseksinya untuk mengetahui apa? Satu, ya, durasi itu terjadi dan kedua adalah targetnya itu akan terjadi kapan. Nah, ini contoh. Ini adalah Ethereum. Kita gambar setiap titik tingginya Ethereum. Oh, ini titik tinggi di sini. Waduh, nggak kelihatan di sini ya. Titik dua lagi. Oh, ini tertinggi di sini. Ketika kita hubungkan titik pertama dan titik kedua, ya, harga tertingginya ini ada di titik sini. Ini adalah 7.000. Nah, ketika kita lihat vertikalnya, ini vertikalnya perhatikan ya, di 1 Januari 2018, 1 Januari 2019, 1 Januari 2020, 1 Januari 2021, 1 Januari 2022, 1 Januari 2023, 1 Januari 2024. Nah, ini 1 Januari 2025. Nah, kalau ditanya, kira-kira secara proyeksi, Ethereum ini akan kemana? Kalau 1 Januari 2025. Yaitu kita akan tarik ya, garisnya ya kita udah memetakan ya secara vertikal, secara gini. Temboknya udah kita bangun di setiap tanggal 1. Kemudian titik harganya udah kita tarik dari high pertama ke high kedua dan possible high ketiga. Jadi kalau sesuai teori ya,
kalau nggak ada faktor lain di market, ya 1 Januari 2025 Ethereum ini akan di titik ini. Jadi price action-nya akan seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, setiap titik tinggi ini juga di tanggal 1 yang sama. Perhatikan nggak? 1 Januari 2018, titik high-nya Ethereum. Kemudian mendekati ya 1 Januari 2022, hampir akhir tahun sampai sedikit awal tahun. Ini juga di titik tinggi yang kedua, beserta juga garis vertikal yang di sini, yang mirip. Nah, ada chance ya kita mungkin akan predict the top ya, mungkin di Desember 2024 atau di awal Januari 2025, somewhere around here. Dan ini harganya ya, koreksi kalau saya salah, ini nggak kelihatan di sini ya. Ini 3.500 ya, di sini sekitar 4 ribuan, ya di sini sekitar ya more about 5 ribuan ya. Jadi ada chance ke sini. Karena kita lihat ini adalah interseksi. Kenapa interseksinya ini pas kita lihat? Coba lihat tanggal 1 Januari. Di garisnya yang dindingnya ini kita bangun. Bangun dinding, bangun dinding, bangun dinding, bangun dinding. Setiap kali ada awal tahun, itu akan selalu marking some historical key level price. Di Ethereum, bukan cuma di Ethereum, di semua market. Semua cycle. Kamu coba marking 1 Januari, selalu ada big event. Dan ketika kita garis titik tingginya, oh ternyata mereka berirama. Sehingga ada chance ketika 1 Januari 2025, kita tarik garisnya dari sini, ya garis tingginya ini, dan kita juga tarik ya garis vertikalnya, ini ada intersection di sini. So something is brewing di 2025, 1 Januari. Chances ya kita at least ke sini meleset-melesetnya. Ya. Jadi it's all about the art of crypto trading ya. Ya coba cari ya yang buat teori-teori begini. Nanti saya dikira ini apa? Nyontek ya. Coba ini nyontek siapa ini? Nah, ini pun juga sama. Ini box pertama, box kedua, box ketiga, 4 market drop. Box pertama, box kedua, box ketiga, 4 market drop. Itulah kenapa saya suruh tutup mata ya. Kalau belum 2025 nggak usah dijual ya. 4 year cycle ya. Gini-gini, 4 year cycle, 4 year cycle, 4 year cycle. Psikopat kamu ya. 1, 2, 3, 4 ini kayak anak SD ya, jadi gambar-gambar gini. 1, 2, 3, 4. Ayo coba berhitung di rumah. 1, 2, 3, 4. Gitu terus ya, coba ya. Setiap kali kamu mau jual, kamu gini. 1, 2, 3, 4 gitu. Biar ingat ya, 4 year cycle, 4 year cycle. 1, 2, 3, 4. Nah, cobalah ya. Coba hitung itu ketika kamu mau jual. Ya, hitung 1, 2. Nah, supaya kamu ingat di sini. 4 year cycle, baby. Ya, sampai kesel saya. Oke, kita hapus ini biar nggak kesel. Ayo. Mana ini? Saya nyontek dari mana ini? Ya, vertikal, 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 diagonal, ketemu interseksinya. Ketemu interseksinya dan bloknya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. It's all about technical. Data, data, data. Fakta, fakta, fakta. Angka, angka, angka. Itu yang kita sajikan di sini. Ya, sampah katanya produknya ya. Katanya orang nggak jelas ya. Next up. Oh ini proyeksinya ya. Topnya 8.000. Kalau kita ngomong Januari 2026. Sesuai dengan cycle top every single ya. Every 4 year ya. Topnya ETH ini di 8.000. Ini adalah 8.000. 8K Ethereum. Dan kalau kamu lihat di naiknya di sini pun juga nggak signifikan, teman-teman. Ini cuma double naiknya. Ini cuma 100%. Ya, tapi kamu panik, Bang. Ya. Mata turun gimana, Bang? Udah nggak pernah dibahas gimana, Bang? Ya. Jadi harus paham emotion side, buang emosinya ke tempat sampah, lihat datanya. Tahun ini masih ada halving, masih ada pemilu.
buang ke tempat sampah, dan telan mentah-mentah fakta bahwa saya harus mengendalikan emosi. Saya harus mengendalikan emosi. Satu, dua, tiga, empat. Setiap mau jual gitu. Satu, dua, tiga, empat. Belum out season. Belum 2025. Belum selesai. Ya. Baru dicuekin di chat udah nyerah. Terus mau punya pacar. Bisakah seperti itu? Nggak bisa. Ya. Tidak akan pernah bisa. Proyeksi 4-year cycle. 8.000 ETH Januari 2026. Selanjutnya, Bitcoin yang jadi favorit semua orang. Ya, kita lihat 1 Januari 2018 ada big event di sini. Terus kita marking setiap tanggal 1 setiap tahunnya. Ya, apalagi yang ada di sini Januari 2021 ya mendekati sini. Ya ada event juga. Dan kemudian mendekati 1 Januari 2022 ya, around New Year and year end yaitu selalu ada sesuatu. Dan kalau kita tarik garisnya, ini memang chartnya berbeda ya dengan Bitcoin. Tapi kita tarik ya, garis pertama, garis kedua, garis ketiga. Dan ketika kita hubungkan garisnya ini, ya, hubungin gini, nah ini kita akan menemukan suatu diagonal line yang terus meninggi. Bahkan yang stock to flow ini masih linear, garisnya lurus. Banyak yang pakai itu bahkan logaritmik. Logaritmik itu yang melengkung, saking tingginya. Karena stock to flow itu kan memahami bahwa Bitcoin ini harganya akan terus naik sesuai dengan persediaan Bitcoin yang terus menurun. Ya. Jadi memang dilihatnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat markingnya, ketika kita 1 Januari 2025, ada kita chance itu ke sini. Ini adalah 1 Januari 2025. Wah, ini berapa harganya ya? Oh my God. Ini at least ke jelek banget ini chartnya. Ya, correct me if I'm wrong ya. Ini sama aja kayak lihat gambar buta ya. Ya, probably hampir 100K ya di Januari 2025. 100K atau 90-an something. Ya, editornya ini gimana? Saya editornya. Ini saya buat sendiri semuanya ya. Nggak ada yang edit. Hanya saya manusia bodoh ya. Nah, melalui proyeksi tersebut ya, kemungkinan Bitcoin ke 120.000 ini Januari 2026. Jadi saya predik cycle top dari Bitcoin itu adalah 120.000. Ya, 120.000 dari top 4-year cycle. Ini adalah cycle yang sangat ini apa sangat possible ya. Dimana di sini paling ya round 90-an K ya. Di sini 120. Apakah ini sangat mungkin? Ya, sangat mungkin ya. Karena ini adalah price yang sangat realistis ya. Cycle ini top di 120K. Ya, saya ungkapkan pertama di sini. Sebelum Bitcoin top apa Bang yang harus dilakukan? Ya beli. 2026 akhir baru jual. Kalau naratif tertentu setiap 4 bulan moonback lah at least. Setelah itu kalau kamu punya conviction lagi, mungkin AI juga akan tetap ditarik naik ya moonbackanmu. Jadi kamu close semua moonback, udah nggak kripto-kriptoan lagi itu 2026 ya. Akhir 2025. Di sini saya udah ingatkan buat siaga. Pasti saya ingatkan untuk siaga. Jadi nggak mungkin ya saya di sini ya nanti kayak meneng-meneng aja nggak mungkin ya. Ini akan saya suruh siaga, ini adalah siaga, waktu siaga. Di sini pun juga mendekati ini waktu siaga. Tapi kamu masih di sini, bos. Ya. Cuma ada berita perang, Bang. Nggak diingetin, Bang. 80%, Bang. Masih panjang. 1, 2, 3, 4, top. 1, 2, 3, 4, top. Simple. Ya, apa yang sulit? Menjaga emosi di sini. Menjaga hati. Ya, ya wajar ya, manusiawi. Saya juga manusia, kamu manusia, wajar, manusiawi. Tapi coba ya, ketika mau kamu menjual Bitcoinnya, coba hitung lagi. Oke, saya mau take profit, ya harus 2 hari ini ya, nggak diingetin ya. Grup Telegram saya ingetin, Telegram gratis. Ingat ya, setiap kali bilang Telegram 1, 2, 3, 4 ya sama bicep curl ya, 1, 2, 3, 4, ya, 1, 2, 3,
4 ya, kamu kurang push up. Ya, dadamu kurang lapang. Kalau kamu lapang dada, kamu mikir ya, 4 year cycle 2026. Bang, kata TikTok. Nah, bang, ya dengerin TikTok. Ya, dengerin TikTok, nggak usah dengerin saya. Ya, saya juga nggak mau didengerin, karena suara saya juga nggak didengar, hanya suara rakyat biasa. Nggak mungkin didengar. Ya, jangan dengarkan suara rakyat. Dengarkan suara hati. Jadi 120.000 top of the cycle di Januari 2026. Mungkin mendekati itu ya. Mungkin ya bisa aja Januari awal 2026 atau malah kayak bisa aja Desember ya 2025. Jadi around that time. Cycle always continue. Cycle always continue. Tapi ingat ya, ada keadaan yang harus diperhatikan, yaitu Super Bull dan keadaan geopolitik yang stabil ya. Bahkan ini demi Allah, ini saya nulis ini 2 minggu yang lalu, saya buat ini. Ya, saya bilang keadaan geopolitik yang stabil. Tapi nggak apa-apa ya, nggak ada kaitannya berita-berita perang. It's all 4 year cycle and technical and data and probability untuk seperti ini. Dan mungkin baru seperti ini ya. Dan baru ini mungkin gini lagi. It's all about cycle. It's all about cycle. Cycle. Ya, WIM cycle. Ingat WIM cycle. Ingat sepeda. Ingat berjalan. Oke? Jadi di sini based on projection. Jadi bisa aja ya kita narik-narik ini garisnya di setiap time frame yang random. Ya, tapi ingat ya, bisa aja kan kamu, oh ini kan di atas garis horizontal sini bisa bang ini kan ditariknya kan. Pasti, oh ini kan bisa bang ini ditarik bro. Ini kan bisa bang ditarik. Nah, ternyata apa? Nggak kejadian. Oh ini bisa kan bang ditarik di sini? Nggak kejadian. Oh ini bisa kan bang ditarik di sini? Nggak kejadian. Kenapa? Karena ada alasan kenapa itu interseksi. Karena ada seksi dalam interseksi. Ya, itulah kenapa selalu benar. Perpaduan garis horizontal dan juga vertikal itu adalah combo yang maut. Terutama vertikal dalam waktu dan keadaan tertentu. Itulah kenapa yang di 1 Januari di awal tahun ini selalu lebih matters. Based on this. Based on this. Ya, ingat selalu ada kata seksi dalam interseksi. Jadi selanjutnya ya, strategi untuk timing the top itu adalah menggunakan yang namanya fraktal atau fake it, harga di masa lalu. Jadi kita melihat bentukan pergerakan harga di masa lalu untuk melihat potensi pergerakan harga di masa yang akan datang. Karena market itu ada DNA-nya, the DNA of the market. Sama aja kalau saya punya anak, itu anaknya akan mirip dengan saya. Kelakuannya pasti juga sama, bentukannya juga sama. It's all about market DNA. Sesuatu yang akan terjadi itu akan terjadi lagi dengan mirip. Pattern recognition. Ya, pattern recognition. Dan ketika kita memperhatikan suatu faktal, suatu bentuk, oh ini pergerakan harganya seperti ini. Kedepannya ini pasti akan seperti ini. Ada 3 hal yang harus kita lihat terkait dengan 1, similarity, 2, durasi, ketiga adalah subjectivity. Ya, similarities, duration, and subjectivity. Apa bang maksudnya ya? Pertama, ketika kita mau melihat fraktal atau pergerakan bentuk harga yang sama, ini kita harus lihat ya seberapa mirip visual dari kedua fraktal ya. Ini P ya harusnya bukan F ya. Oke, jadi kita harus melihat seberapa identical antara kedua fraktal ini. Dan ini juga pasti ada subjektivitas ya. Tapi itu lagi, ada yang orang bilang, oh kamu mirip ini. Ada orang lain yang bilang, oh kamu enggak, kamu mirip ini. Mana yang benar? Gak ada yang benar. Ya. Jadi kita harus melihat ya, di sini secara visual ada 2 fraktal. Gunakan strategi ini. The 5 candles rules. Apa artinya? Cari persamaan 5 candle pertama. Ya, 5 candle pertama. Ketika 5 candle pertama sama, ada chance dia akan sama seterusnya. The 5 candles rules. Ketika kita melihat fraktal, ya, nyontek lagi, nyontek. 5 candles rules. Ya, nyontek. 5 candles rules. Saya setiap minggu akan bikin kayak gini, ya. Jadi contek sebanyak-banyaknya kamu nyontek, ya. Influencer, congrats, heads off, ya.
Jadi 5 candle pertama ya, 5 candles rules. Di sini kita bisa lihat ya. Memang tadi pertama kita dari visual. Oh, ini mirip nih ya pergerakannya. Kita gunakan 5 candle awal. Kalau 5 candle awal ini mirip, the fractal is valid. Selanjutnya kita bisa copy paste dari fractal sebelumnya. Kalau limanya ini udah beda, ini nggak mirip sama sekali. Ini sama sama kayak teman-teman buat lagu ya. Nada itu ada skalanya, ada skala nadanya ya. Jelek-jelek gini saya itu dulu juga banyak buat EDM ya, musik elektronik ya. Lagu-lagu macam Travis Scott dan Drake itu ya. Saya buat ya. Bahkan banyak rapper luar yang saya buat. Saya yang buat ini ya, saya yang buat beatnya ya. Secret Story ya. Itu juga ketika saya kuliah ya. Side income, jual-jual beat online ya. Travis Scott type of beat, Drake type of beat, Futures type of beat. Jadi ada yang namanya skala ya. Dalam tangga nada itu ada skalanya. Yang mana kalau dari awal sudah kelihatan mirip, mirip patternnya itu selalu akan mirip dan selalu berulang. Jadi kita lihat ya 5 dulu, baru bisa jadi patokan. Same duration, kedua. Ya, kurang lebih 90% setelah kita satu lihat visualnya sama, dua kita lihat jenisan bentukannya candlenya sama, selanjutnya kita tarik durasinya, ya. Oh, durasinya sama. 5 candle ini, oh durasinya 10 hari. Oh, 5 candle ini durasinya 10 hari, Bang. Itu bisa kita pastikan fraktalnya sama, identical, mirip, kembar siam. Tapi terlalu ya, ada subjektivitas ya. Saya aja lihat kamu mirip seseorang, ya orang lain lihat kamu juga mirip orang yang berbeda pula. Jadi mari kita lihat contoh dari price action Bitcoin melalui fraktal. Jadi fraktal tadi di trade review gimana Bang lihatnya? Di bagian projection terus klik fraktal. Terus habis itu kamu tarik-tarik. Sorry, bukan di fraktal namanya, bars namanya di projection, habis itu bars kalau nggak salah ya, bars duration atau apa ya? Bukan duration. Ya di bagian projection ya. Teman-teman bisa lihat ya, copy paste fraktal dari Bitcoin sebelumnya. Oh, ini 396 hari, Bang. Ini ada fraktal kenaikan seperti ini. 5 candle awalnya seperti apa? Candlenya merah, Bang. Putih, putih, merah, putih. Nah, persis sama seperti ini, Bang. Dan ini durasinya sama. Ini 396 hari. Ini juga 396 hari. Oh, kalau kita copy fraktal dari sini, Bang. Kita paste di sini, Bang. Ini ternyata Bitcoin top, Bang. Semoga nggak top tapi ya. Tapi kalau fraktalnya ini mirip ya. Habis ini close merah, habis ini ya ini fraktalnya mirip ya. Salahkan fraktal ya. Saya hanya gambar ini karena ada similarity-nya ya. Tapi kok koreksinya habis itu cuman 2 bulan. Habis itu rally lagi ya, rally lagi. Jadi ingat ya, selalu ada fraktal kemiripan. Selanjutnya Ethereum ya. Ini apa fraktalnya? Merah, kemudian hijau, 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 merah, hijau, 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 hijau. Lihat ini ya, merah, hijau, 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 hijau. Hijaunya 4 kali, merah 1, hijau 4 kali. Dan durasinya sama, 122 hari. Ya, 122 hari. Berarti kalau kita copy paste fraktal ini ke sini, ini kita akan memperoleh pergerakan ya Ethereum sampai menembus all time high-nya mungkin ke harga sampai 5.000 di sini. Ya, jadi karena fraktal ini kita juga bisa mengidentifikasi brand new run dari Ethereum. This fractal and this fractal is similar. Jadi kita ada possible run up seperti ini. Dikocok dulu, run up tapi. Dikocok dulu, run up tapi. Ya, be wise, thinking jangka panjang. Saya kalau nggak 2026 nggak suruh jual apapun. Ya, kekeh. Tapi Bang, grup Telegram ya ikut aja Telegram. Ya, nggak ada yang nyuruh ke sini kan. Tapi saya korban testimoni, nggak ada yang ngepost testimoni, bukan kita yang ngepost. Nggak usah ngepost testimoni. Ya, tapi grup Telegram, Telegram aja. Tapi grup gratis saja. Ya, grup gratis ada yang ngajarin gini nggak? Ada. Setelah ini habis itu dikeluarin keluar. Kamu dengar pertama di mana? Di sini. Ya, cara-cara fraktal ya, cara-cara interseksi. Jadi memang fraktal ini bukan jaminan akan terjadi, tapi ini adalah gambaran apa yang harus dilakukan. Jadi nggak ada jaminan, oh ini akan terjadi, ya. Tapi ini adalah gambaran apa yang harus dilakukan.
Lalu timbul pertanyaannya, udah tahu caranya. Sekarang gimana cara melakukan eksekusi, Bang, ketika ada entry? Ya. Mari kita bahas mengenai market positioning. Tadi market timingnya udah. Sekarang kita akan bahas mengenai market positioning. Selalu gunakan time frame yang besar. Saya bilang, Bang, M15 haram. Bang, ini M1. Langsung saya ban. Ya, jahat ya. Kemudian kedua ya, gunakan mean reversion, strategi cicilan. Dan keempat, gunakan 5 conviction rules. Dan terakhir, selalu siapkan 30% cash. Jadi kenapa di AC itu yang digunakan time frame besar? Kan banyak yang bilang, kok selalu time frame besar, Bang, yang digunakan? Karena saya bukan jamet. Saya investor. Ya, chat selalu pakai time frame yang besar. Kids, Telegram, bocil Telegram, ya, orang-orang yang mengungkapkan korban testimoni itu selalu pakai lower time frame, ya. Karena lower time frame itu terlalu banyak noise. Dan general trend ini baru bisa kita pelajari patternnya ini kalau kita menggunakan time frame yang besar. Orang yang time frame kecil, ya, rezekinya juga kecil. Ya. Orang yang pakai time frame besar, rezekinya besar. Orang yang suka goreng, ya semoga jualan nasi goreng. Ya. Tapi nasi gorengnya juga nggak enak ya, busuk rasanya. Next. Jadi ini lower time frame itu selalu ada manipulasi ya. Coin glass. Oh saya baca bang ini. Oh saya baca bang ini. Kalau kamu belum jago trading dan capitalnya gede, nggak usah trading. Saya punya 2 separate account. Mana yang saya tradingin, ya. Mana tradingnya satu tradingin beneran. Karena ada akun yang tradingnya beneran. Itu juga untuk size yang beneran, ya. Kedua trading main-main. Ketiga akun untuk spot, beda. Keempat ada Bitcoin yang untuk long term yang saya sembunyikan di cold wallet. Jadi manajemennya beda ya. Saya naik turunnya nggak peduli, saya nggak lihat bahkan portofolio tracker saya kemana arahnya. Ya, saya fokus kadang memang ke beberapa trade yang penting yang harus saya eksekusi. Karena banyak shake out di market dan kita bisa mengatasi shake out itu dengan melakukan mean reversion atau mencari harga terbaik di market. Ya, itulah kenapa di time frame besar ini di RSI kita scale in ketika dia over sold yang berlebihan. Dan ketika dia overbought, kita scale out. Sesimpel itu, kita akan tetap dapat min harga terbaik. Ini yang dilakukan oleh para venture capital. Sumpah, saya udah ketemu banyak sekali venture capital, dan mereka ini selalu ungkapkan mean reversion. Ya, jadi saya bilang strategi mean reversion gini-gini, karena memang orang-orang di sekitar saya pakai. Ya, jadi bukan grup Telegram gratis, ya, nggak ngerti mean reversion. Oh, grup Telegram ini, ya harusnya diingatkan. Info, info, handphone, iPhone, ya. Jadi multiple exit strategi bisa teman-teman lakukan dengan memanfaatkan osilator pada time frame besar seperti monthly. Sehingga kita average buy di sini ya average sell di sini. Gunakan range itu, ya. Jadi metode ini akan memberikan entry harga masuk dan keluar yang terbaik ya. Average entry 19.000, average sell price 36.000. Ya, udah sering melihat ini. Dan selanjutnya ya entry grid. Gak ada yang bisa timing bottom ideal, selalu buat grid di sekitar area kita beli. Dan ini akan jauh lebih bagus ya, jauh lebih ideal daripada kita mencoba all in di sini, Bang. Aduh, minus ya, Bang. 40%. Korban testimoni. Ya, bergentayangan di sini ya, korban testimoni. Bentar, saya gambar ya. Ini korban-korban testimoni, pocong ini ya. Mumun mencari Jeffrey. Ya. Orang-orang yang bilang korban testimoni itu selalu all in. 90% all in. 90% nggak pakai stop loss. 90% rata kanan. Pengen buruan balik modal. Nggak ada yang nyuruh masuk AC patungan. Kalau FOMO tandanya masih patungan berarti belum waktu yang cocok buat masuk ke AC. Ya, kita sharing kenapa di sini kita batasi juga karena kita mau sharing orang ya. Menyaring, saring, bukan sharing. Saring orang. Ya, supaya informasi kayak gini juga nggak keluar juga ya. Banyak kita ungkapkan di sini dan ini akan setiap minggu. Ya, setiap minggu.
ada begini setiap minggu, at least satu atau dua, suka-suka saya ya. Oke, jadi kalau mau entry 10 juta ya 2.500.000 tiap entry. Untuk apa? Untuk punya harga rata-rata yang paling baik ya. Jadi di sini bisa masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini, masuk di sini. Ya, atau ketika di sini masuk, di sini masuk, di sini masuk, dan di sini masuk. Averaging untuk memperoleh entry yang terbaik. Itulah kenapa PDF wildcard sekarang kita kasih grid entry supaya teman-teman lebih bertanggung jawab kapan itu harus masuknya. Enggak setelah, wah cek candle ya. FOMO, semuanya minus 30%. Korban testimoni. Enggak diingatkan berita perang. Ya, info A1, Telegram gratis. Jadi memang setiap minggu akan ada seperti ini. Setiap minggu ada PDF ya. Technical analysis yang baru. Tolong jangan dikeluarkan. Nanti dicontek lagi di grup gratisan ya. Jadi conviction, technical, fundamental harus punya ya. Jadi ini adalah five conviction rule. Jadi misalkan kamu mau memilih sesuatu, at least 5 lah ya. Misalkan kamu akan memilih mobil, oh at least satu mobilnya sesuai fungsinya, oh at least satu mobilnya harganya pas, oh at least satu jumlah penumpangnya pas, oh at least mobilnya servisnya murah, oh at least harga jualnya nggak turun, itu kan namanya conviction ya. Minimal ada 5. Kalau kamu mau memilih seseorang, oh at least dia ganteng, oh kalau cewek ini, oh at least dia cantik, oh at least dia tahu anime, ya spesifik kan. Nah, orang beda-beda convictionnya ya. Oh, at least dia ini di Instagramnya ada highlightnya ya. Minimal ke 4 negara yang berbeda. Nah, itu kan jadi jadi filter ya. Oh, at least dia kuliah gitu. Oh, at least rumahnya di Tangerang. Nah, kalau kayak gitu kan kamu bisa cari ya. Ada convictionnya, ada pilihannya ya, ada listnya. Begitupun ketika milih koin. Kamu milih pacar aja kamu selektif kok ya. Milih koin kok tiba-tiba Sora ya. Naik 600%. Beli. Ya, all in. Bocah ini ya. Janganlah ya seperti itu ya. Harus punya conviction. Contohnya conviction apa? Lihat, oh chartnya testing weekly support. Oh ascending triangle. Oh stochastic di area beli. Oh naratifnya hot saat ini. Oh naratifnya ini di backing BlackRock. Ya, oh projectnya di endorse ya. Ownernya Mesari. Ya misalkan ya. Oh bisnis modelnya ini fresh ya. Oh ada banyak visi besar ya. Terus kemudian oh on-chain-nya semuanya hijau ya. Tokenomic bagus. 100% token udah keluar. Oh, roadmap-nya, event-nya banyak. Nah, ini ada conviction-conviction yang bisa kamu, ini kan ya, sebelum positioning ke suatu koin. Oh, ini. Oke, contoh ya ini, contoh ya. Cantik, baik, pengertian, ya. Terus habis itu kamu 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 cek-cek lagi ya. Kamu culik lagi ya. Oh, bentar. Nah, oke, dia pecinta kucing, sering temennya dikit, ya. Terus habis itu, oh perhatian, oh sempurna ya. Terus tiba-tiba kamu bangun, ternyata nggak ada, nggak ada cewek seperti itu ya. Kembali ke tidur sambil menangis ya. Jadi harus ada convictionnya ya. Milih cewek aja convictionnya tinggi. Kalau milih koin ngasal ya. Tapi juga jangan terlalu cinta ya. Nanti kecewakan sama koin juga gitu. Itulah kenapa harus ada banyak koinnya ya. Kalau pacar nggak boleh banyak, pacar satu. Koin harus banyak. Dan masuknya juga nggak boleh asal ngantem gitu ya. All in, Sora, ya. Terus sakit hati, ya. Dikecewakan Sora gitu ya. Apa di ini apa biasanya storynya item ya. Terus ada tulisan kecil gitu ya. Dikecewakan Sora ya. Sama emotnya mawar yang layu gini. Nah, dikecewakan Sora. Nah, jangan itu ya. Jangan pakai perasaan ketika kamu trading. Oh, lupa. Item, teksnya putih kecil, dikecewakan Sora, ada mawarnya turun gini, terus atas kirinya hijau, close friend. Nah, close friendnya cuma 20 ya. Harus tahu. Dunia harus tahu saya galau ya. Bocil. Oke ya.
Selanjutnya dari berbagai conviction tersebut ya at least 5 harus dipilih. Kurang dari 5 nggak kebangun convictionnya. Selanjutnya, saya pahami, saya ungkapkan berkali-kali, 30% liquid. Ya ini adalah tabel prosentase return dan juga prosentase resiko. Kalau kamu punya modal 100 juta, baru dipakai 10 juta bang. Aku nggak kerasa bang ini ada dip bang. Ya portomu juga nggak tumbuh soalnya bos ya. Karena ini, prosentase return itu selalu sebanding dengan prosentase risiko dan prosentase dari capital yang kamu keluarkan. Kalau kamu 100% bang capital saya nggak punya untuk buy the dip ya. 100% capital di manta. Ini turun gimana bang? Apakah saya korban bang? Testimoni bang. Korban bang. Nah, resiko selalu berbanding lurus sama return. Tingkat kebahagiaan ya ini selalu berbanding lurus dengan karakter ya. Jadi nggak ada yang di dunia ini saya pengen hidup yang sempurna bang. Apa itu sempurna? Orang hidup harus memilih kok ya. Kalau pengen returnnya tinggi, ya resikonya tinggi. Saya pengen bang returnnya tinggi, nggak ada resikonya. Ya, kamu tahu itu di mana? Di mimpi. Nggak akan mungkin pernah terjadi. Tidak akan pernah mungkin terjadi. Ya, jadi mana sweet spotnya bang? Oh 10%. Ya, nggak akan tumbuh. Oh 100%. Gampang panik. Yang ideal itu adalah 50 sampai 70% capital out. Ya, ini juga nggak bisa kamu temukan di mana-mana. Ya, 50% capital out itu sangat nyaman menurut saya. Saya pribadi juga 50% capital di kripto. Sisanya 50% masih cash. Kenapa? Karena saya pengen balance. Ya, di hidup saya itu balance. Jangan lihat nominalnya, lihat balance-nya. It's all about that percentage. It's not about that nominal. 50%. Saya punya 100 juta, Bang. 50 juta untuk trading, 50 juta untuk dana darurat. Apa yang kamu peroleh di hidup ini? Kestabilan emosi. Kalau saya 100% Bang di kripto semua, 100% koinnya di Sora, Bang. Dikecewakan Sora, ya. Jadi jangan kayak gitu ya. 50 sampai 70% capital out. Kalau 50% out, sekarang ada dip kayak gini, kamu punya 50% lagi buat nembak. Kalau 70% out, punya 30% lagi buat nembak. Jangan sampai kehabisan ya. Di sini yang namanya adalah nafas ya. Ini maraton. Jangan sekali lari, wup, hilang. Ghosting. Dia larinya slow and steady. Slow and steady growth. Slow and steady growth. Slow and steady growth. Ya. Dan deep koreksi itu selalu datang kalau ada duitnya, kita bisa manifest opportunity-nya. Dan sekarang pun menurut Into the Cryptoverse ya, historical day Bitcoin volatility, we ain't seen that volatility yet. Apa artinya, Bang? Ya. Kita lihat ya di sini. Aduh, bentar. It's breaking out ya, breaking bad. Jadi volatilitasnya udah mulai retest dan naik. Tandanya apa ya? Volatility kita akan melihat fluktuasi harga di market. Ya, fluktuasi harga di market. Dan every time volatility ini ada di, saya bilang area yang penting, ya upside potensial dari Bitcoin itu tinggi. Coba lihat di sini volatility run up. Volatility di sini run up ya. Volatility di sini run up. Volatility di sini run up. Volatility di sini run up ya. Di sini run up ya. Di sini ya run up. Sorry, volatility-nya ya. Di sini ini run up. Aduh, nggak boleh ya ini. Oke ya. Di sini bang, udah bang. Ini, nah run up. Dan ini udah breaking out. Ya, sama aja kayak ini. Breaking out, boom. Breaking out, boom. Ya. Ini juga breaking out, boom. It's all about pattern ya. Pattern recognition. Melihat pola ya. Itulah kenapa 30% capital dan take profit, 70% portofolio, 30% cash. 70% portofolio ini per koin 10%, 7 juta, 7 juta dibagi 4 ya. Sekitar ya hampir 2 jutaan. Selalu sediakan cash untuk bisa menembak opportunity, entah itu untuk buy the dip atau untuk flipping jangka pendek. Karena market timing, apalagi altcoin,
ini punya risiko yang sangat tinggi. Tapi risk to rewardnya juga masuk akal, ya. Tapi kalau nggak bisa jadi bajing loncat outperform Bitcoin, ya beli Bitcoin aja, ya. Saya pasti yang bilang, ujung-ujungnya jualan kelas suruh beli Bitcoin, ya memang, kamu tetap dengarkan kan, memang ujung-ujungnya beli Bitcoin. Karena kalau kamu udah cuan, semua juga ujungnya beli Bitcoin, ya. Tapi ini saya yakin kamu lebih jago daripada dapat 35% setahun, dan lebih baik fokus ya pemula, Bitcoin, Ethereum, safe bet lain. Tapi kalau mau nakal, ya, ada wildcard, ada PDF, selalu gunakan maksimal 10% ya dari satu masuk ya, dan itu pun juga ada 4 entry grid. Jadi kamu split, kalau mau 10 juta masuk 2.500.000 setiap masuk. Saya Kalim Masada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya.